Saya tidak berbicara pakai lampu sorot. Seperti di syuting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kelihatannya sudah tidak sabar mau selesai ya. Ini menarik ya. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah bersin? Bersih. Bagaimana bersihnya? Biasanya bersih. Nah, sekarang saya mau pisah ya. Ini yang sebelah sini ke sini bersihnya haji, ya. Di tengah di sini haja. Di dua meja hace. Belakang sana sama penyelenggara haco. Sini haji, sini haca, hace. Kita tes dulu, 1, 2, 3. Sini. Terus semangat. Dulu. 1, 2, 3. Bagus ya. Nanti terakhir kalau saya bilang 1, 2, 3 bersamaan semuanya dengan bahasa yang berbeda. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Haji. 1, 2, 3. Nah, mau juga kau dibodoh-bodohin. Teman-teman, itu bukan sekedar gamifikasi dalam pelatihan. Saya ingin menyampaikan bahwa orang bersin itu boleh bebas, tidak harus haji. Dan Anda ini 4 kelompok juga tidak harus sama-sama. Jadi semua punya kekhasan, semua punya perbedaan, meskipun sama-sama bersin. Ya, jadi kalau kita belajar itu sama saja semua. Apa yang berbeda dalam belajar itu? Perspektif kita, sudut pandang kita sebagai pemimpin melihat sebuah objek, dan itu boleh berbeda, ya. Nah, sehingga nanti teman-teman kalau belajar berikutnya di mana saja, itu apa poin pentingnya buat kita, bahwa pemimpin itu harus punya satu skill lagi, yaitu menghargai perbedaan, ya. Jadi tidak harus sama, meskipun Anda bersin tapi boleh berbeda gaya bersinnya, ya. Meskipun Anda stula juga boleh berbeda cara melihat atau perspektif. Jadi kita tidak bisa memberikan penilaian, ya, mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Nah, jadi itu sebuah kenyataan bahwa Anda semua berbeda. Nah, apa yang menarik ya buat kita? Ada beberapa catatan saya di sini. Yang pertama, saya kira teman-teman, hal yang paling mendasar ya, yang kalau saya tangkap tadi dari awal sampai akhir itu, bahwa Anda semua memiliki kemampuan untuk punya speed, ya, kecepatan di dalam mengamati sebuah objek, ya. Jadi pengamatan yang cepat. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa yang inilah yang Anda harus asah, Anda harus latih terus kecepatan dalam melihat sesuatu, sehingga kita juga cepat
untuk menganalisis sesuatu itu kemudian mengambil keputusan. Yang kedua, teman-teman, kita perlu kalau dalam leadership training itu kita menyebutnya unlock leadership potensial. Ya. Jadi Anda harus membuka itu kunci, membuka kunci. Leadership potensial. Jadi Anda ini adalah pemimpin yang potensial, tapi maaf, ya, yang marah. Masih banyak di antara Anda ini yang mengunci potensial itu. Jadi itu yang Anda harus unlock itu, buka itu kuncinya, ya. Kalau Anda sudah membuka kunci itu seperti yang Anda lakukan kemarin di lapangan, maka Anda bebas bertempur sesuai dengan medan pertempuran masing-masing. Ada di Tabanan, satu ke Dinas Ketahanan Pangan, satu ke Tenaga Kerja. Beda medan tempurnya. Jadi unlock leadership potensial. Nah, beda itu beda di Gianyar kan juga beda itu ya. Beda juga lokusnya. Jadi pemimpin itu bertempur sesuai dengan medan perang. Artinya apa? Semua sepakat bahwa kita melihat bahwa pemimpin itu semua hakikatnya sama saja. Kalau mau di Gianyar, mau di Tabanan, semua yang kita pelajari di sana bahwa pemimpin itu kerjanya cuma membuat perubahan. Jadi change leader gitu. Kalau kita di LAN menyebutnya transformational leader. Nah, itu yang pembelajaran yang kedua yang bisa Anda petik ya. Jadi karena itu teman-teman, tolong buka semua itu kunci-kunci yang Anda mungkin selama ini merasa di kantor itu potensinya tidak maksimal gitu. Ada kehebatan Anda yang tersembunyi, terutama di kecepatan mengamati, kecepatan menganalisis, speed Anda di dalam mengambil keputusan. Itu semua namanya leadership potensial. Jadi cuma Anda perlu membuka, dibuka kuncinya ya. Jangan disembunyi. Karena banyak orang tidak mau ketika dia berhadapan dengan pimpinan yang buruk wataknya, dia nggak mau keluarkan kemampuannya. Dia simpan, dia kunci. Nah, baru kemarin kelihatan setelah Anda di lapangan, setelah Anda belajar di kampus, itu benar-benar terbuka itu kuncinya itu. Sudah mulai kelihatan kelakuannya semua ya. Sudah mulai kelihatan potensinya. Bayangkan betapa menghiburnya ini pelatihan kepemimpinan kita. Betapa senangnya kita berada di situasi ini. Ya, banyak sekali pembelajaran yang amat luar biasa. Dan itu semua Anda tidak bisa dapat. Meskipun Anda nanti bertemu lagi di PKN nanti. Kok ketemu lagi dengan manusia-manusia terakhir ini? Pasti akan menghasilkan pengalaman yang berbeda. Ya? Ingat itu panduan kita. Meskipun Anda puluhan kali ke Denpasar, setiap kali Anda tiba di sini dan dilakukan di waktu yang berbeda, maka orang dewasa pasti menghasilkan pengalaman yang berbeda. Itulah kekayaan kita. Nah, itulah potensi-potensi yang kita miliki yang tidak bisa diperoleh oleh orang lain. Jadi kami di pelatihan ini menyebutnya employee, kita menyebutnya sebagai employee experience. Ya. Jadi pengalaman dari pegawai-pegawai ini, pengalaman dari para pemimpin ini, leadership experience. Situ kita bagus sekali itu. Benar-benar keren ini ya.
saya tidak mau komentari Anda punya hasil karena semua bagus ya. Bahkan di dalam buku The Art of the Good Life itu ada pernyataan dari General Eisenhower. Dia mengatakan ketika pertempuran sedang berlangsung, rencana apapun menjadi tidak relevan lagi. Jadi boleh saja kita dari kampus itu kemarin merencanakan ini pertanyaannya nanti, ini yang kita kejar. Tapi begitu sampai di lapangan, apakah Anda bekerja sesuai rencana? Persis seperti yang kau rencanakan? Tidak. Ada tambah-tambahnya kan? Banyak Anda punya variasi. Dan itulah yang dikatakan oleh General Eisenhower. Makanya itu jangan terlalu taat pada perencanaan itu. Kita harus punya seni mengoreksi sebagai pemimpin. Ada seni di dalam mengoreksi itu. Kalau kita sudah rencanakan sesuatu, kemudian masuk di pertempuran dan ternyata harus merubah strategi, jangan pertahankan perencanaannya. Konyol kita. Ya, ubah strateginya. Anda ubah pertanyaannya. Tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang berbeda, tidak ada saya siapkan, ubah saja. Nah, itulah nasihat dari General Eisenhower, bahwa ketika pertempuran sedang berlangsung, rencana apapun menjadi tidak relevan lagi. Jadi kalau turun di lapangan kayak gitu, rencanakan, begitu ketemu dengan medannya, pertempurannya, jangan Bapak larang bertanya, kita sudah sepakati hanya ini ditanyakan. Itulah orang yang fixed mindset. Pemimpin yang fixed, bukan growth mindset. Bukan pemimpin yang pola pikirnya tumbuh berkembang. Dia pola pikir yang tetap. Dia selalu tidak boleh hanya ini saja. Kalau ada temannya yang selalu bilang, jangan begini saja, jangan begini saja. Itu yang harus diperiksa sama dokter Rahman. Ada dokter kita bawa satu. Ya. Jadi teman-teman itu ya. Nah, kemudian apa yang ada di tayangan ini ya mengasah. Ini sebenarnya perbuatan dari artificial intelligence ya. Tidak begini tulisan saya. Jadi begitu saya kirim masuk ke sistem itu, dia ubah menjadi sesuatu yang lebih bagus. Jadi ini sebenarnya bukan produk saya, ini produk komputer itu. Yang produk saya yang asli itu ada di sini. Nah, kalau ini dikirim ke sana, berubah dia jadi tayangan seperti ini. Anda juga bisa buat itu. Tadi saya diajarin sama Irwan, ya. Nah, kirim aja Pak, kirim langsung terubah sendiri. Ini artificial intelligence. Jadi komputer yang merekayasa omongan saya, padahal tidak seperti itu. Nah, sudah berapa? 2 atau berapa? 3 ya. Jadi unlock leadership potensial, kemudian penguatan yang cepat, sehingga kita bebas bertempur ya, di semua lokus. Nah, berikutnya teman-teman, Anda lihat kemarin ya, yang menjelaskan tentang lokusnya itu. Juga ketika kita diterima secara resmi ya, kita bisa mengamati bahwa orang-orang yang menjadi pemimpin itu sama dengan kita ini. Dan di kemudian hari Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil keputusan yang lebih strategis ke atas. Memang itu harus punya kemampuan untuk bercerita. Itulah yang Anda tunjukkan tadi. Semua yang paparan, yang membuka sesi, kemudian yang bertanya, kemampuan bertanyanya juga. Tadi saya beberapa kali pejamkan mata, dengar. Beberapa kali yang paparan saya pejamkan mata, dengar. Keren sekali gitu ya. Jadi Anda sudah mulai stabil dalam kepemimpinan, itu sudah semakin baik. Kematangan. Ingat ya, communication is a skill. Komunikasi itu modal kita sebagai pemimpin.
Dan itu adalah skill, keterampilan kepemimpinan. Dan seperti pesan dari Nehru, it is good to have goodwill, it is good to have enthusiasm, but it is essential to have training. Walaupun kau ingin mengubah dirimu dengan keinginan, itu bagus, tidak cukup. Keinginan harus diikuti dengan it is good to have enthusiasm, dengan semangat untuk berubah. Kata Nehru, itu juga bagus, tetap juga tidak cukup. Apa yang mencukupkan? It is essential to have training. Teruslah berlatih. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang bagus, cara berkomunikasinya harus berlatih. Ya, mungkin di awal-awal kalau Anda bertanya itu sedikit agak gemetaran, kemudian kadang-kadang tidak fokus, tidak terstruktur. Lama-lama akan makin baik Anda punya cara bertanya. Lama-lama akan makin baik cara Anda menjawab. Itu pembelajaran kepemimpinan dan harus dilatih. Jadi banyak latihan seperti ini. It is essential to have training. Dan ingat bahwa orang dewasa itu, ya, semua orang adalah narasumber yang baik bagi dirinya. Kita bisa belajar dari siapa saja. Kita bisa belajar. Saya coba berdiri ya. Jadi kalau kita apa mau lihat? Kalau dia nyanyi selalu begini. Saya tanya selalu begitu kan? Dalam begitu di Papua Pak Keluar nyanyi begini sih. Anda tidak punya kemampuan entertainment seperti dia. Dan kenapa dia bisa bagus? Karena dia berlatih. Larry King menulis buku yang sangat terkenal, presenter CNN. Dia mengatakan, semua orator hebat di dunia ini, pembicara-pembicara sukses, pembicara hebat, pernah menjadi pembicara yang buruk. Jadi kenapa kau selalu ragu? Kenapa selalu takut? Ngomong aja. Karena dari kesalahan-kesalahan itulah kita selalu memperbaiki. Jadi tadi saya lihat ini merata sekali, bagus sekali, ya. Itu kelas Anda sekarang. Anda tidak boleh lagi di bawahnya itu, harus ke atas nih, makin bagus, harus lebih bagus. Bahkan andai kata mau disandingkan dengan kepala dinas Anda itu, boleh jadi Anda lebih bagus dari dia. Tapi jangan kasih tahu begitu nanti kalau kau kan belum ujian ini. Pak, kayaknya saya lebih bagus dari Pak. Jangan ya, kasih tahu dia. Saya aja itu yang mengatakan seperti itu karena memang kenyataannya begitu. Ya, apalagi kalau dia orde lama, kolonial ya. Nah, apa tadi yang mau dikatakan dari situ, dari paparan orang-orang yang Anda temukan? Itu namanya, kalau dalam buku The 10 Phases of Innovation, 10 wajah dalam berinovasi itu, kita ada bukunya, ya. 10 Phases of Innovation, The 10 Phases of Innovation. Itu namanya storyteller. Jadi Anda ini, teman-teman saya, sahabatku semua, Anda itu storyteller, orang yang pandai bercerita. Begitu kalau ini saya ngomong di bus, ngomong di tempat makan, ngomong di meja makan, ngomong di itu, saya selalu tanya itu, kenapa ini, bagaimana ini, itu semua pandai semua bercerita. Nggak ada yang karena pemimpin itu kalau di tempat Anda sekarang nggak bisa diam-diam. Anda tidak bisa jadi pemimpin. Saya kan ingat kemarin omongan saya waktu jadi moderatornya Pak Wali Kota Makassar, Pak Wali Kota. Saya bilang kita itu bekerja bukan di alam gaib. Jadi pemimpin bekerja itu di alam nyata, bukan di alam gaib. Jadi tidak bisa kalau Anda jadi pemimpin, ada orang datang, kemudian kau tatap saja matanya, kemudian diam, lalu dia bilang,
urusan Bapak sudah selesai semua. Bagaimana caranya? Ya? Itu tidak bisa begitu. Bapak harus, selamat siang, apa kabar Bapak? Ada yang bisa saya bantu? Ya. Oh iya Pak, ini sini Pak, kayaknya saya bisa ini saya senang sekali Bapak bisa datang. Itu caranya. Dan itu semua dilatih. It is essential to have training. Teruslah berlatih teman-teman sekalian. Jangan berhenti berlatih. Ya, ngomong aja terus, ngomong, kemukakan pendapat, ya. Bagaimana mengendalikan emosi, bagaimana, itu semua berat. Tapi kalau seiring dengan berjalannya waktu, Anda akan makin baik kalau melatih diri. Jadi jangan jadi pemimpin yang memendam semua, gitu. Diam saja, tidak pernah ngomong gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kan karena nggak bisa dikasih kesempatan semua, kita nggak tahu. Tapi kalau di mana-mana pun Anda harus lebih baik dari itu. Ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat lagi ya, pembelajaran yang bisa kita lihat. Nah, saya mau masuk dulu ke contoh konten, substansi yang Anda temukan di studi lapangan itu. Siapa tadi yang menangani soal ketahanan pangan? Kelompok mana? Jadi gini, itu bagus sekali tadi anunya itu, ya. Apalagi siapa tadi yang paparan? Mercy. Ya, Mercy. Saya selalu salah kalau ingat namanya. Jadi Mercy bisa menjelaskan tadi dengan sangat bagus itu, ya. Kalau dari sisi saya, Anda harus perkuat lagi nanti ke depan. Jadi ada dalam dunia kita itu namanya investigate report, menggali unsur yang investigasi, menggali unsur yang paling mendalam dalam sebuah sumber untuk kita jadikan informasi. Jadi harusnya lebih masuk lagi ke dalam. Misalnya ketahanan pangan itu salah satu poin penting ya, misalnya saja ya, supaya menghadapi kelangkaan cabai dan juga melonjaknya harga cabai di pasaran, ya, maka tadi itu dikatakan rumah tangga itu dibuat menanam cabai. Nah, di mana investigasinya? Kita harusnya menambah pertanyaan, bagaimana jika produksi itu berlebih? Nah, di Bone ada inovasi di sana, sama itu. Jadi semua tanaman kayak cabai, tomat, apa semua itu rumah tangga yang selesaikan, ya. Tapi setelah habis untuk dikonsumsi, itu ada yang pungut itu. Ada yang datang ke tiap rumah, tiap hari, mengambil lalu membawa ke toko tani yang memang sudah menyiapkan dana untuk menadah itu. Jadi toko taninya itu juga bagian dari inovasi dengan membuat itu. Lalu orang yang rumah tangga yang selama ini hanya mengkonsumsi cabai bisa mendapatkan tambahan untuk pembeli yang lainnya. Jadi dia bisa beli beras, dia bisa beli apa karena kelebihan produksi. Itu namanya investigasi, jadi masuk kita ke dalam situ. Nah, tapi tadi kelompok itu yang menurut saya, ya, yang kedua sudah menarik ya, karena dia jelaskan gini ya. Kalau di paparannya siapa kemarin itu saya lupa ya, saya dulu sebentar. Ya gini, sektor pariwisata itu hasil dari sektor pariwisata itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu sektor dari pariwisata. Nah, kalau ketahanan pangan jangan main-main. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pariwisata. Kalau masalah pangan ini tidak bisa kita atasi, maka akan di dunia ini akan sangat berbahaya. Ya, jumlah orang yang mau makan itu dengan pangan yang tersedia itu sudah mulai tidak seimbang. Ada El Nino yang melanda kekeringan di Eropa dan sebagian di Afrika, itu embusannya ke kita. Sehingga gagal panen tinggi dan kita mengimpor beras, juga mengimpor bahan-bahan makanan lainnya.
Sehingga ketahanan pangan kita itu kita kalau bisa swasembada ya kita kembali. Nah kemudian yang perlu diinvestigasi lagi yang lainnya, misalnya yang melihat tadi dari sisi pertanian kayak padi, kan tadi itu ada data-data menghasilkan padi sekian ton, ini sekian ton. Misalnya gini, apakah dia inline dengan programnya Kementerian Pertanian untuk modernisasi pertanian? Nah, modernisasi pertanian itu membuat pertanian itu sawah yang sekian ton, misalnya 1 ton bisa menjadi 1,5 sampai 2 ton. Yang kedua, dia efisien karena penggunaan peralatan yang modern, misalnya sapi membajak sawah diganti traktor, manusia yang menanam diganti mesin, ya. Nah, semua itu diganti, modernisasi namanya. Dan ketika terjadi modernisasi itu boleh di tempat lain. Tapi kalau di Bali mereka tidak mau itu. Kalau Anda bisa tanya misalnya, Pak, bagaimana dengan tawaran modernisasi pertanian? Apakah di sini senang? Oh, tidak, kami menolak. Kami lebih senang berkumpul, menanam padi secara manual, kemudian kita berdialog. Nah, karena begini, di Bali itu ada, saya catat ini. Itu yang namanya pertanian, Pak. Pernah dengar Subak? Tahu? Waktu kita SD itu ada Subak. Ini warisan budaya pertanian di Bali sejak tahun 882 Masehi. Sudah ada itu Subak. 882 Masehi, dan itu ada di kitab Prasasti Sukawana. Tercatat di Prasasti Sukawana, di mana di situ ada kata-kata huma, yaitu berarti sawah. Jadi mereka sudah ada 882 Masehi. Ya. Nah, Anda baca bukunya Bupati Gianyar yang terkenal, Pak Gede, siapa namanya, dokter ya, dua periode itu yang keren itu. Bukunya ada di lemari saya. Nanti kalau ada yang mau ambil, terlalu banyak itu buku kita dikasih. Ya, nanti saya kasih lah. Ya, beberapa orang yang mau baca itu. Apa keluhannya? Subak itu menurut Profesor Gede Raker sudah mulai ditinggalkan orang. Kenapa? Itu yang namanya Subak itu kan untuk mendapatkan 3 dimensi di situ. Ya, kalau dulu orang mau bersihkan padi untuk pengairan pertanian di Bali ini, itu mereka bergotong royong, masing-masing bawa cangkul dari rumahnya, masing-masing bawa makanan dari rumahnya, bawa minuman, lalu mereka duduk, nongkrong, ngobrol, ya, kemudian dia bersihkan itu saluran air, masuk dimensi sosial, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu berhasil dialirkan, kemudian pembagian air menjadi merata, masuk dimensi pertanian. Nah, yang ketiga, ada yang mereka tidak bisa tinggalkan di Bali, namanya dimensi keagamaan. Jadi Subak itu ada dimensi sosial, pertanian, keagamaan. Sekarang itu hilang, Pak. Teman-teman tahu nggak kenapa hilang? Karena dulu yang 100 meter itu dikerja 1 minggu, datang eskavator. Tidak sampai 5 menit dia bersihkan semua itu selokan. Akhirnya orang malas, orang tidak mau. Jadi modernisasi itu kadang-kadang menghancurkan persoalan sosial, persoalan budaya, persoalan keagamaan di suatu daerah. Hilang itu, orang tidak mau kumpul lagi sekarang. Pak, ini yang kita upayain, eskavator, selesaikan, ada eskavator. Nanti itu, Pak, kita mau ini traktor, tidak usah pakai cangkul, ada traktor. Jadi akhirnya orang Bali sudah tidak mau ketemu lagi. Hilang dimensi sosialnya, hilang dimensi keagamaannya. Nggak ada. Coba baca-baca artikel dan tanya itu yang guru-guru besar di sini, ya. Saya beritahu itu hampir hilang, Pak, punah itu Subak itu. Padahal itu tercatat dalam Prasasti Sukawana itu. Ya sudah ada itu. Ya, jadi semangat gotong royong
untuk memperoleh air di Bali ini sudah punah, hampir hilang. Nah, itu seharusnya ditanya itu waktu kemarin kita ke sana. Gimana ini? Masih ada nggak subak gitu ya? Atau kalau ada terus apa di mana tempatnya itu bisa kita lihat. Kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, apalagi anak-anak milenial sekarang. Apa mau dia pergi mencakul? Gak mau dia. Dia sudah artificial intelligence-nya luar biasa. Jadi itu jadi nanti dilengkapi lagi ya teman-teman. Jadi intinya bahwa itu ya. Nah, kemudian contoh lain UMKM. Tadi didiskusikan ini. Ada yang menarik dari penanya tadi itu. Apa bukan penanya ya, memberikan statement tambahan karena kita tidak selalu harus bertanya. Dia katakan di Gianyar itu, di Gianyar apa Tabanan ya lupa saya. UMKM itu sudah terjadi kejenuhan. Tadi ya? Betul itu? Nah, ini saya baru dengar ya. Di Makassar itu mereka membuat satu unit di bawah dinas perindustrian namanya inkubator UMKM. Nah, itu awalnya itu cuma 5-10 yang diurusi UMKM. Sekarang sudah lebih dari 1.000 yang dia kembangkan. Jadi di situ pusat inkubator itu jadi produk-produk rumah tangga yang dulu liar itu dia kemas. Jadi Pak Dani itu menyiapkan satu ruko di situ. Semua alat ada di atas. Mulai dari packaging, mulai mengepak, plastik, sablon, semua ada di situ. Jadi dia bagaimana supaya membranding itu UMKM yang dulu harganya cuma 5.000 karena dia pakai plastik biasa, naik menjadi 15.000 dan orang membeli bukan karena kerupuknya, karena dia suka lihat kemasannya. Seperti yang kau lakukan, pergi di supermarket, lihat, ada keripik warna kuning keren sekali nih, beli, bayar kita seperti dihipnotis, sudah itu disimpan, tidak dimakan. Kita cuma suka lihat kemasannya. Anda bayangkan orang yang membeli kemasan dengan membeli isi. Begitulah UMKM melalui inkubator itu. Saya sedikit tahu karena anak saya kebetulan kerja di situ. Saya di situ dulu. Nah, dia ahli kimia ya, master di IPB. Nah, dia boleh membuat label halal karena dia yang menguasai. Jadi memang anak-anak itu saya dulu ibunya bilang, kau masuk ke kedokteran, jangan pertanian aja, kau ambil teknologi pangan. Kita ini penduduk kita 270 juta, semua butuh makanan. Aku harus kuasai itu. Jadi kalau Anda makan tempe tahu cuma makan saja. Kalau anak saya dia tahu berapa kandungan airnya, berapa kimianya, berapa, dia tahu semua itu. Dia bisa jelaskan semua. Itu teknologi pangan itu. Ya, saya tahu itu bagaimana itu bekerja. Makanya semua stula-stula yang dari kawasan timur itu, kalau dia Pak tanya di mana kita pergi, kau pergi di inkubator itu, belajar di situ. Jadi dia terima tamu terus tiap hari biasa 2-3 peserta PKA, PKP, PKN itu diterima di sana di inkubator UMKM. Jadi sebenarnya kalau yang disebut dengan jenuh itu benar itu. Kalau di Bali ini seperti sudah stuck ini. Dan kebingungan dia untuk mendongkrak dengan munculnya seperti Krishna, muncul apa swalayan besar yang akhirnya kadang-kadang tidak lagi mengakomodasi UMKM itu. Jadi pernah IKA UNAS itu membuat namanya program UMKM naik kelas, supaya UMKM itu jangan hanya berhenti di lokal, tapi dia sudah mulai berpikir global, harus naik kelas, kirim ke Jepang, kirim ke Eropa, kirim ke mana, diciptakan itu jalur itu. Nah itu namanya investigate report. Jadi kalau mau tambah-tambah ya bisa kita masukkan hal-hal seperti itu dalam laporan kita ya. Nah, sehingga nanti kita teman-teman bisa makin makin bagus gitu ya. Berikutnya ya, nggak apa-apa tambah-tambah sedikit ya. Ya supaya ada yang kita bisa tambahkan.
Nah, teman-teman, ini memahami kunci dari inovasi ini, ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa yang terjadi dalam proses Stula itu kemarin, ada pergeseran mindset namanya, paradigma menuju ke apa yang Anda harus gunakan itu. Namanya kalau kita di pelatihan kepemimpinan menyebut itu collaborative intelligence. Itu sering sekali tadi Anda omongkan itu kolaborasi. Jadi collaborative intelligence itu adalah, coba lihat di lapangan kemarin, mengkolaborasikan kecerdasan. Jadi berkumpul di situ pengetahuan yang tersembunyi. Ya, kalau di dalam bukunya Nonaka itu tacit knowledge, itu yang sebelah kanan itu, pengetahuan yang tersembunyi, tidak ada di textbook. Itu didapat di lapangan, dari omongan, dari penjelasan, dari pandangan. Itu nggak ada di dalam buku. Berkumpul itu. Jadi collaborative intelligence itu Anda harus pahami ke depan ini. Anda kan dipersiapkan untuk jadi pemimpin yang keren ini. Ya. Satu, kalau kita kerja itu namanya knowledge worker. Ya. Knowledge worker, kata Peter Drucker, itu adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan pengetahuan dan informasi di tempat kerjanya. Ya. Jadi Anda itu knowledge worker. Anda semua ini adalah pekerja pengetahuan, kata Drucker itu. Nah, jadi Anda jangan memandang enteng. Tahu nggak kelemahan Anda? Termasuk saya sering pidato di kantor ini. Ya, pernah saya tanya ini teman-teman saya. Kalau kita rapat itu, saya suruh keluar semua. Siapa yang tidak bawa buku, saya keluar semua, keluar, pergi ambil buku. Karena yang kita omongkan ini, kalau kau tidak catat, hilang, terbang lepas dia. Kau selalu mengandalkan ingatanmu, sementara otakmu itu penuh dengan ruang hampa, ruang kesia-siaan. Karena terlalu banyak file yang kau simpan, sebenarnya kau sudah tidak butuh lagi file itu, sehingga terjadi berat, jadi lambat loading. Jadi kita akan ada beberapa di sini yang juga bukan dia tidak cerdas, tapi otaknya berat. Kelihatan itu yang suka dia menyendiri ke sudut, itu otaknya berat sulit. Coba periksa itu, banyak ruang hampa di dalam otaknya. Ya. Ruang hampa itu adalah ruang kesia-siaan. Apa itu isinya? File-file yang sebenarnya Anda tidak perlukan, tapi Anda simpan. Ada yang sakiti hatimu, simpan itu. Gak usah, simpan. Perempuan itu ibarat bis, sama dengan laki-laki. Datang satu, pergi satu, ada lagi belakang. Lalu untuk apa disimpan? Kalau Anda yang suka menyimpan itu ya, kalau pernah disakiti hatinya, lihat mobil saja yang sama warnanya, langsung dia panggil memorinya, recall memori, persis mobilnya yang kasih sakit hatiku. Coba kalau dulu apa perlu pikiran seperti itu? Ya, malah kita seperti kayak orang bodoh gitu. Lupakan aja dia, kan banyak yang lain itu. Ada tersedia kok, ada stoknya itu. Ban serep. Saya kira kau lebih ahli dari saya. Bisa begitu. Jadi caranya membuat ruang hampa itu cuma satu, yaitu memperbanyak berpikir positif. Ya. Kalau Anda berpikir positif, maka Anda kehilangan kesempatan berpikir negatif. Dan kalau itu yang mengisi kepalamu, maka ruang hampanya berkurang. Kita akan padat, pikiran kita selalu optimistik. Jadi pemimpin itu kalau di kantor tanya semua ini. Ada yang datang, saya mau begini, tidak bisa keluar. Saya kasih bisa dulu, baru saya panggil lagi. Bagaimana? Bisa tuh? Ya, jadi mulailah mereka belajar beradaptasi. Jadi jangan ke saya lalu bilang tidak bisa. Karena saya paling tidak suka dengar yang begitu. Jadi kalau mulai sekarang berubah, coba kita pelajari Pak. Nanti kami lihat, itu bahasa-bahasa mereka. Sebenarnya dia bilang setengah mati nih, tapi dia kalau sudah terlatih jadi dia
akhirnya bisa dilihat. Banyak perubahan di kantor itu yang 0 rupiah. Perubahannya dasar, tapi tidak ada anggarannya. Ya. Nah, kalau kita mau lihat itu banyak sekali. Jadi satukan pengetahuan. Apa yang lebih penting dari yang teman-temanku ini, sahabatku semua dapat? Menyatukan pengalaman dan informasi. Itulah yang disebut dengan collaborative intelligence. Menyatu pengetahuan, Anda punya pengetahuan. Bayangkan 40 orang ini, 20 per kelompok, menyatu di situ pengetahuannya. Kalau saya lewat itu Anda diskusi, enggak tahu ya kalau Anda pura-pura ya. Pas saya lewat dia langsung pertanyaan adalah ini. Begitu saya lewat turun di tangga lain lagi dicerita. Kan Anda ini penuh dengan kepura-puraan yang beradab. Anda suka pura-pura tapi lebih beradab sedikit. Nah, itu menyatu itu pengetahuan. Banyaknya orang berpikir sih tentang yang Anda temukan tadi itu. Banyaknya yang berpikir tentang pengalaman di lapangan. Banyak sumbangan pemikiran di situ. Akomodasi semua. Karena yang seperti itu penting, tidak didapatkan di dalam buku. Menyatu informasi. Informasi itu bayangkan Anda sebelum berangkat kan Anda sudah buka Google itu setengah mati. Tabanan ini apa? Ketahanan pangan di sana kenapa? Itu kan menyatukan informasi. Setelah Anda dapat, Anda lihat di lapangan, oh sama, oh beda. Ternyata tidak seindah warna aslinya. Ya, kalau saya melihat di publikasi, maaf ya, kita doain publikasi tambahan itu, oh bagus sekali. Tapi kemarin kita diterima di ruangan yang sempit, naik tangga lantai 3. Saya sudah 50 tahun lebih gitu. Tangga, baru naik tangga, yang antar itu anak milenial diajak bicara terus. Apa yang dimaksudin bapak dari mana, kapan datang? Nanti lantai 3 baru saya keluar. Baru naik tangga, lantai 3 bertanya terus, kapan datang, bagaimana kabar? Nanti di atas saya jawab. Kita puasa sudah mau mati, simpel habis. Beda sama di Gianyar, ruangannya luas, keren. Nah, itu cara kita melihat ya Pak. Kalau dia berpikir itu, makanya kemarin saya perkenalkan Anda itu saya bisa. Ini kelas ini Nusantara, Indonesia ada di sini. Replikasi dari Indonesia, terutama di kawasan timur. Baru mereka bisa. Kenapa nggak diterima di sana? Yang lebih bagus tempatnya. Kenapa di dinas pendidikan yang kita tidak lokusnya di situ, sumpet lagi, sound sistemnya hilang-hilang. Tahu kemarin itu? Ada kita ngomong gitu, kenapa hilang lagi? Itulah. Jadi kita bisa belajar semua dari yang begitu di lapangan. Jadi kalau saya bisa membedakan karena saya habis di sana saya lari lagi ke, ya, itu ada driver itu. Ini kejadian aneh dalam hidup saya. Barusan gitu ya. Kita ikuti apa namanya itu? Google Map itu ya. Kita ikuti itu. Masuk ke. Saya sudah mulai tidak enak perasaanku ini. Kayaknya salah ini driver ini. Salah, saya berdua aja. Salah. Dia selalu pegang. Oh iya, sudah. Begitu belok kanan mentok tempat pembuangan sampah. Langsung dia astagfirullah dia sebenarnya berarti dia seolah dia salah Google-nya salah. Dia salah juga. Jadi saya buka lagi HP, saya jangan-jangan memang teman-teman saya ada di situ karena lokusnya di atas saya jalan. Sempitnya jalan baru mentok tidak ada. Jadi setengah mati kita putar di situ, mungkin 3-4 kali baru bisa kembalikan kepalanya. Ya itulah semua yang kita, itulah mengkolaborasikan pengalaman ya. Nah, kemudian ini pengetahuan yang tersembunyi. Jadi Anda bisa lihat government kompleks ya. Andai kata yang dari Tabanan pergi ke Gianyar itu melihat keasriannya di dalam, ya, dari mana mereka menjaga kebersihan, rumputnya tidak mengenal musim panas, musim dingin, terus hijau. Ya, kemudian
terus begitu ya. Nah di sana kita nggak sempat melihat semua di Tabanan karena parkirannya saja susah gitu ya. Kemudian dia ya begitulah perbedaan-perbedaan itu kita lihat. Mungkin mereka punya tempat yang lebih bagus juga, tapi sedang direnovasi barangkali. Ya. Nah, sehingga kita dikasih di situ dan lantai 3 dan pas-pas untuk 40 orang saja. Ya. Nah, yang lain sudah hampir habis ini ya. Kesempatan membandingkan dua daerah ya. Apalagi ini yang ini deh. Ya. Nah, ini menggali kecerdasan kolektif ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat pergeseran tren ya. Belajar dari perbandingan dan membangun kecerdasan kolektif intelligence ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kolektif intelligence itu adalah Anda harus lakukan itu sekarang di kantor masing-masing. Kumpulan pengetahuan, kumpulan pengalaman, kumpulan informasi harus dijadikan bahan baku untuk kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan penting dan membuat inovasi. Itulah kerennya Anda mengikuti leadership training ini. Anda pulang nanti akan sudah mulai lebih begitu ya, melihat itu semua. Bahwa ternyata ini di kantor saya banyak sekali harta karun. Harta karun itu di kantormu itu yang belum Anda buka itu. Oh dibuka ternyata banyak sekali pengetahuan di sini yang bertebaran, banyak sekali informasi yang bertebaran, banyak sekali pengalaman orang. Ada senior-senior kita itu yang kebetulan dinonjolkan, disimpan di situ, kita anggap itu sebagai masalah. Coba dulu kasih kopi di situ bisa goreng, bertanya bagaimana pengalaman hidupnya, heroik itu. Saya dulu gini deh, saya dulu berdarah-darah, minta uang harus cek pagar ini, wah, inspiring gitu. Itu orang yang nonjok di kantor kita. Padahal dia ternyata harta karun. Bisa kita dapatkan pengalaman hidup lalu membuat kita tersadar betapa sombongnya saya ini padahal belum ada apa-apa dibanding dia. Ya, betapa angkuhnya saya ini sebagai pemimpin padahal kalau dibanding dia luar biasa pengabdiannya. Itu harta karun itu. Ngomong sama anak-anak milenial, jadikan dia sebagai potensi. Kumpulkan anak mitra, cleaning service apa semua. Jangan cuma bikin kopi dulu kau di sini. Kita ngobrol dulu, cerita dulu. Gimana ini kau ini? Berapa istrinya deh? Sudah bersih atau sudah Pak? Nah, istrinya ya tahu. Gimana apa kerjanya? Kita sudah bisa menakar ini. Kenapa dia begitu rajin? Oh ternyata dia ingin survival dalam kehidupannya, bertahan hidup karena dia menghidupi adik-adiknya yang lagi sekolah. Jadi akhirnya kita kalau ada tambahan rezeki sedikit, sini dong. Nah ini deh ya, tambahan sedikit buat beli beras untuk meringankan beban. Tergerak kita di situ. Ternyata ini sumber Tuhan kirimkan kita sebagai sumber untuk kita tanamkan pahala kebaikan kita kepada dia. Harus sadar kita. Nah itulah namanya kolektif intelligence. Jadi pemimpin itu harus begitu cara bikinnya. Jangan melihat itu. Kita di kantor kayak gitu. Tanya ini contoh saya. Ada acara tukar peran. Pernah dengar tukar peran di kantor kami? Semua mitra kerja itu 60 orang kita kirim dia ke Snow World di Trans. Kita bayarkan biayanya, kasih makanan, pulang kita bekali, suruh bawa anak-anaknya rekreasi di sana dia. Baru kita ini pegawai-pegawai, Pak Johan jadi satpam, saya jadi satpam. Celakanya ini anak-anak saya selalu dikasih jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Kenapa enggak jam 7 pagi sampai jam 7 malam? Gitu. Tapi ya sudahlah, saya terima saja. Saya pun lakukan itu. Teman-teman saya, Ibu Dewi, Ibu Irma, ya, Dokter Mei membersihkan ruangannya peserta, ganti spray. Jadi dia rasakan itu.
Orang yang bekerja di sini ternyata tidak gampang. Gitu. Ada yang menyapu, ada yang di pekarangan. Kita tukar peran, kita lakukan terus itu. 1 kali setahun, 2 kali setahun. Baru anak-anak ini kita kasih baju, pergi rekreasi dia. Pernah kita bawa dia ke Takalar, dia main di sana sepuas hati, kita lihat videonya. Baru kita setengah mati menyapu di kantor. Itu anak-anak gembiranya dia salto-salto di laut. Kita setengah mati ini bersihkan ini ruangan. Coba. Itulah, itu begitu caranya kita mengolah kepemimpinan kita. Itulah pentingnya studi lapangan. Jadi kalau Anda di chat GPT ini keluar semua ini. Anda cuma perlu saja kasih tahu apa itu studi lapangan. Ya. Nah, meskipun dia mengambilnya dari dasar yang saya bilang di sini. Bagus sekali ini, ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa juga dilihat di situ bahwa hal yang penting dan mendasar dari pelatihan kita ini adalah ujungnya adalah bagaimana kita sudah bisa mengubah mindset kita. Jadi mindset kepemimpinan, kita bebas bertempur, bisa menciptakan perubahan dan membangun apa yang disebut dengan keterikatan. Jadi pengalaman studi lapangan ini memang ada keterikatan yang kuat antara kita ini sebagai pemimpin dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ini. Jadi sangat bagus sekali sehingga ini akan membuat kita makin matang, makin bagus dan teman-teman ya, sekali lagi bahwa studi lapangan bagian dari pelatihan kepemimpinan kita ini. Kesimpulannya di mana? Di situ ada power dan energi yang Anda bawa ke sana. Ya. Dan itu dari dalam diri Anda. Bagaimana supaya power dan energi itu dipaksa dari luar. Jadi dipaksa. Anda kan menyimpan energi di dalam tubuh itu, menyimpan power, semua di dalam. Nah kita ini memaksa Anda. Paksa dia keluarkan itu, dia punya power dengan energi. Tuangkan dia, tumpahkan dia di lapangan. Mulai dia bertanya, ini melakukan banyak hal. Tumpahkan, keluarkan itu energinya dengan powernya yang dia simpan. Kemudian kita ubah dari luar. Kita mengubahnya dari luar ya. Untuk dipaksa dari luar untuk mengembangkan kompetensi yang Anda miliki ya. Sehingga bisa melihat nilai tambah dalam perubahan dalam produk layanan yang kita lihat di sana. Dan itu sangat bagus sekali ya. Saya tadi berpikir ya, Anda bisa buat film pendek, Anda bisa buat bahan tayangan yang keren dengan banyaknya informasi dan pengetahuan baru di situ. Hanya dalam beberapa jam. Coba kau pikir-pikir itu. Hanya berapa jam saya kau berada di sana, kau bisa bikin film, bisa mengambil gambar, bisa menyatukan semua informasi, pengalaman, pengetahuan, lalu tercipta tadi seperti 2 angkatan ini, 12 dan 13. Itu keren banget ya. Ya. Dan itu memang hanya bisa kita lakukan. Anda sadar nggak itu? Bikin begitu. Bagaimana kalau Anda dikasih waktu 1 bulan untuk sekolah? Kira-kira apa kok terjadi? Ini 1 hari ya? 1 hari. 1 minggu. Ya, saya pikir ada nggak pengaruhnya itu nasi padang tadi malam? Sampai bisa bikin laporan begitu bagus. Keren banget, keren. Maaf ya, keren ini. Anda ini tidak bisa membandingkan. Kalau saya sudah 30 tahun ngurusin kayak gini, tahu saya mana kelas-kelas yang bagus. Makanya banyak juga saya rasa ilmu-ilmu baru ini saya harus keluar karena pengaruh dari Anda gitu. Kalau saya lihat peserta malas, susah diatur, tidak ada energi, tidak ada power, berhenti, saya pulang. Tanya ini teman-teman saya
Saya datang itu pembukaan saja. Habis itu saya pulang. Jarang saya ikut yang seperti ini, hanya karena melihat ini. Saya bilang bahaya juga kalau ditinggal ini. Ya, sudah tinggal aja. Saya tidak bohong ya, saya tidak bohong. Makanya saya tidak ada tiket pulang. Tanya semuanya. Baru tadi malam kita putuskan. Sudah. Pulang saja sama peserta, tidak apa-apa. Saya lupa kalau biar saya pulang tidak bisa masuk kantor juga. Ternyata tanggal merah. Baru lagi Bu Lydia, Pak. Iya. Karena saya selalu berubah ya. Bisa harus saya pulang kemarin. Saya bahaya peserta ini. Harus ini. Ternyata banyak ini yang harta karun di sana. Dulu kita bongkar ya, harta karunnya itu biasa. Jadi itu teman-teman sekalian, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Tidak boleh, ya. Anda harus terus untuk bisa belajar. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari semua yang Anda paparkan itu, ya. Nah, tolong diperbaiki nanti laporan kelompoknya. Kita kasih waktu ya Pak Johan, Pak Ahmad sebagai masing-masing ketua squad tim. Jangan langsung dikumpul dulu, kasih kesempatan mereka untuk membuat supaya itu menjadi legasi mereka. Jadi menjadi kenangan yang indah. Jadi tahu enggak ya teman-teman, kesimpulan saya, Anda sudah membuat apa yang disebut dengan SKP transformational. Benar-benar Anda sudah buat itu. Dari semua bahan tayangmu itu semua ini ya, ada 4 aspek di sini yang Anda buat. Pertama, Anda mengenali namanya institutional branding. Yang kedua, Anda mengidentifikasi namanya upskilling. Yang ketiga, kalau kita bilang namanya innovation dan networking. Semua Anda tulis dengan baik. Nah, saya bantu Anda melihat ini. Di atasnya nih, lihat tadi. Nah, ini 1, jadi ada akses layanan, pengalaman pengguna, nah, komunikasi dan branding. Coba lihat itu daerah mereka, bagaimana mereka membranding sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu karena komunikasi dan branding. Kita menyebutnya itu institutional branding. Jadi cari itu. Nah, daerah ini, Tabanan ini, dinas ini, dia branding ini, ya. Nah, kemarin itu kita dapat banyak sekali informasi dari driver, dari sopir, dari semua yang kita tanya di sana itu akhirnya memberikan banyak wawasan. Kemudian yang dibawa, ya, ini kita sebut dengan upskilling sumber daya. Bahwa semua perubahan yang terjadi yang Anda lihat itu, lihatlah bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu terus meng-up skillnya, meningkatkan kompetensi orang-orang itu sehingga bisa mempertahankan yang sudah bagus, mencapai yang lebih bagus, dan tidak menjadi lebih buruk dari yang ada. Kenapa? Karena ada upskilling. Nah, ini yang Anda harus lakukan di kantor. 1, institutional branding. 2, upskilling. Jadi nanti dalam ujian Anda itu seminar, kita minta Anda apa yang kau lakukan untuk pemberdayaan dirimu dan orang yang kau pimpin di situ dan rekan sejawat. Karena dalam proses pelatihan ini semua orang ikut belajar. Mulai dari pimpinan, rekan sejawat, staf kita gitu. Itu namanya upskilling sumber daya. Yang ketiga itu adalah innovation ya, inovasi layanan ya, penguatan branding kelembagaan dan inovasi layanan. Dan yang paling penting dari semua itu adalah networking. Ya. Jadi bagaimana supaya studi lapangan memberikan kesempatan membangun jaringan kolaborasi yang kuat ya, baik di sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Ya, dia kata banyak waktu kemarin kita bisa langsung tanda tangan MOU di sana. Ya. Nah, saya bisa cocok ini Pak, kayaknya produk ini bisa saya bawa ke daerah saya. Kita tanda tangan MOU, nah, tapi kan tidak ada waktu. Jadi ya kita bangun saja, ambil nomornya, nanti suatu saat kita beritahu orang bahwa di sana ada seperti ini. Kemudian sektor perlindungan
sektor strategis dan bagaimana supaya supaya tambahan itu yang wawasan terkait dengan pemanfaatan lahan ya yang ada di sana di tempat yang Anda lihat ya. Mungkin itu teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan pada Anda semua sebagai tambahan dari yang sudah sangat bagus yang Anda buat itu, baik berupa film diperbaiki semua ya. Perbaikan ini cuma darurat nih, kerja sampai subuh ya. Kalau Anda punya waktu nanti yang bagus, kumpul lah ya, minum kopi di situ, perbaiki lagi tayangannya sehingga Anda bisa lebih baik laporannya. Laporannya nanti kalau bisa di layout yang keren lah ya, seperti majalah. Anda harus buat itu supaya menyiksa angkatan berikutnya. Kalau Anda bagus, bagus sih, gimana kita ini? Jadi buatlah siksaan-siksaan itu, supaya yang di belakang nanti akan merasa tidak nyaman. Nah, teman-teman, ada dua yang ingin saya sampaikan terakhir. Ya, satu, kondisi kita di sini besok, ya. Jadi tolong sesudah sarapan itu jam 9:30 itu semua barang sudah kita kumpul. Saya minta Anda siap lebih cepat supaya masih dapat kita mengunjungi beberapa objek di Bali. Kalau Anda terlambat turun, kena makan siang, harus makan siang langsung bandara. Kalau kita turun jam 9, itu Anda masih bisa dapat jogger. Ya, jogger jalan-jalan di situ pasti ada yang bisa kita beli, walaupun benda-benda kecil sebagai token, itu ya. Di jogger itu Anda bisa 2 jam di situ, 1 jam, 2 jam, bisa belanja karena itu untuk keperluan diri dan oleh-oleh, supaya nanti habis dari jogger kita makan siang, habis makan siang baru langsung ke bandara. Bisa seperti itu ya? Ya. Karena Anda tinggal pun di sini sudah tidak ada gunanya. Nggak usah lagi ada yang buka-buka laptop besok itu. Oh, kita harus selesaikan ini, nggak usah. Kau santai aja lah ya. Sudah selesai tugasmu semua. Itu satu. Kemudian kita akan terbang. Insya Allah kalau dia on time itu sekitar 17:20 ya, dan tiba di Makassar. Tadi saya sudah sampaikan ke travel kita, yang ada bagasi tinggalkan saja, nanti dulu sama travel kita langsung makan malam di daerah Sudiang. Di situ makan malam baru masuk ke kampus. Nah, yang kedua setelah tiba di kampus. Jadi teman-teman gini, di jadwal itu ada pembelajaran hari Sabtu ya. Anda kelas klasikal hari Sabtu. Jadi sementara besoknya Jumat itu kan tanggal merah itu. Tanggal merah dalam Perlang itu tidak boleh belajar. Jadi tidak boleh kayak ditarik dari Sabtu ke Jumat, supaya Sabtu dan Minggu Anda bisa recovery, ya. Saya mau diskusikan ini sama Anda. Jadi gini, teknisnya kayak gini. Pulang besok Kamis ya, jadi Jumat tanggal merah. Kemudian agenda yang hari Senin, kalau Anda lihat di master jadwal itu ada agenda di situ 6 jam, namanya apa namanya agendanya itu? Ya? Iya mandiri, tapi penyusunan draft rancangan. Draft ya? Itu seharusnya hari Senin 6 JP, tapi tidak terstruktur. Itu tanpa bimbingan, itu memberi kesempatan kepada peserta untuk menyiapkan bahan untuk dikonsultasikan kepada coachnya pada bagian akhir sebelum dia masuk ke seminar rancangan. Nah, jadi sekarang saya ubah, mau nggak? Nah, jadi gini,
agenda yang Senin yang tidak terprogram itu, yang bebas, ya 6 JP itu saya bawa ke Sabtu. Jadi kau mandiri saja, tapi mandiri bisa di kampus, bisa di tempat lain, di kamar, di rumahmu, di mana saja Anda pergi. Sehingga Anda bisa libur mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu, nanti Senin lagi baru datang. Kecuali teman-teman saya yang dari luar susah, nanti saya temani di kampus. Kita pergi rekreasi, tidak usah dulu kasih tahu mereka. RHS, ya, yang tinggal di kampus ada acara khusus kita. Nggak usah kasih tahu itu yang pulang. Nah, bisa nggak begitu? Bisa. Tapi yang agenda Sabtu itu agenda 3 belajar kita kasih pindah ke Senin. Nah, sehingga supaya bisa menutupi 9 JP itu, Anda harus menambah di sore hari. Mungkin menambah sampai malam 3 JP supaya 12 JP tertutupi semua di hari Senin. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Tapi di sini Anda panjang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Jadi Anda tetap mendapatkan 6 JP haknya Anda sebagai mandiri untuk itu, tapi jadwal tidak kita ubah ya, tetap saja begitu, cuma kita tukar ya. Kita tukar tempat. Yang seharusnya Senin kita mandiri, kita tukar ke Sabtu. Nah, jadi teman-teman yang dari Makassar, dari Luwu, ya yang dekat-dekat, nah itu bisa pulang, ya, bisa pulang mulai dari besok, malam. Jadi tolong didata siapa yang akan meninggalkan asrama, ya, besok malam. Kalau pulang itu, nah, kemudian ya itu yang di Makassar itu, kalau ada waktunya ya tengok-tengok sedikit kawannya lah yang di kampus itu. Atau dia pingsan ke atau apa sih? Iya, itu ya. Tengok-tengok sedikit lah. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin subuh datang bisa. Senin subuh. Ya, begitu ya? Bisa ya? Bisa. Mau atau tidak? Mau sekali atau mau Mau banget. Jadi yang tinggal itu tolong matangkan itu rancangan aksi perubahannya. Ya, Kami kasih ada bonus ini 3 hari Iya, tanpa betul juga. tanpa aktivitas. Kalau dalam dunia sepak bola kita kasih kamu istirahat tanpa menyentuh bola. Jadi istirahatlah, recovery. Dan nanti hari Senin kita masuk agenda 3. Sorenya kita evaluasi akademik. Besoknya berjalan sesuai rencana sampai bubar. Ya. Jadi pembimbingan, seminar, kemudian pembekalan implementasi, boleh pulang. Ya. Jadi sekitar Rabu kalau tidak salah, Kamis sudah bisa meninggalkan asrama. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya? Sekarang ada coffee break di luar. Setelah itu kami tidak mau tahu Anda mau kemana. Ya? Yang jelas, tidak ada bas. Jadi urus dirimu masing-masing. Jadi silakan Anda sempurnakanlah apa yang kau inginkan itu. Cintamu. Jadi nanti persoalannya begini. Satu lagi terakhir, makan malam disiapkan dan sudah tidak bisa di cancel di hotel. Sekarang saya mau tanya, Anda mau pulang jam berapa? Enggak, ini makanan bisa digeser ke belakang. Maksudnya kalau kita sepakat misalnya Pak jam 9 kita makan malam, kita kasih tahu hotel jam 9 baru pulang. Atau begitu. Karena kalau jam 7 baru kok keluar harus kembali lagi makan. Atau makanan Anda makan sendiri di luar. Nah, jadi makanan kita geser ya. Betul.
Jam 9 ya? Yang sempat pulang jam 9, makanan pun tersedia. Yang tidak, berarti Anda sudah tahu tuh. Cari makan sendiri. Dan jangan cari di sini lagi, jangan minta. Mana jatah saya? Nggak ada. Ya. Jadi yang lewat jam 10, silakan cari makanan sesuai dengan seleranya ya. Tapi yang kembali ke hotel kita siapkan jam 9. Oke, setuju? Ya. Saya kira itu teman-teman sekalian, dan terima kasih sekali Anda sudah mau mendengar. Dan bisa nanti kita tahu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.